Allahu Akbar, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, senang banget nih kita kembali lagi. Benar banget. Ya, dan kita berharap semoga Anda semuanya di rumah dalam keadaan sehat-sehat ya. Terus kemudian bertambah keimanannya, ya. Benteng pertahanan keimanannya sehingga bisa jauh dari godaan setan. Nah, kalau ngomongin soal godaan setan nih, pemirsa, saya baru tahu ya, karena ketika kita sedang sholat, setan itu juga tetap bisa mengganggu loh. Nah, kita sekarang nih lagi sholat pun diganggu. Lagi sholat diganggu. Nah, sekarang kita mau bahas ada 10 godaan setan ketika kita sedang sholat. Oke, di Beriman ini pastinya ada kejutan-kejutan dan salah satunya ini. Iya, betul sekali. Langsung aja kita saksikan 10 gangguan setan ketika kita sholat. Ya. 10 gangguan setan ketika sholat. Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Quran Surah Al-A'raf ayat 16 hingga 17. Seperti itulah janji setan atau iblis untuk selalu mencari cara agar dapat menyesatkan manusia. Dan jangan dikira setan menggoda manusia hanya untuk urusan duniawinya saja, karena ternyata setan juga kerap kali menggoda atau mengganggu orang-orang saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat beribadah, setan masih bisa masuk dengan cara merusak amal ibadah tersebut. Setan melakukannya dari awal sebelum ibadah dimulai dan dilanjutkan ketika ibadah berlangsung atau setelah ibadah itu ditunaikan. Contohnya, ketika kita sholat, setan kerap membuat kita kehilangan konsentrasi agar pikiran kita tidak fokus dan sholat kita menjadi tidak khusyuk. Nah, pemirsa, selain itu apa sajakah gangguan setan ketika kita melaksanakan sholat? Berikut tim Berita Islam masa kini memaparkannya untuk Anda. Ketika kita melaksanakan sholat dan membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, kadangkala kita merasa ragu, apakah takbir yang kita lakukan itu sah atau belum sah? Sehingga kita mengulanginya lagi dengan membaca takbir. Dan perasaan itu akan terus muncul, bahkan kadang-kadang sampai imam hampir ruku. Maka dalam hal ini Ibnu Qayyim berkata, bahwa yang termasuk tipu daya setan yang banyak mengganggu adalah was-was dalam bersuci atau berwudu, dan niat atau saat takbiratul ihram dalam salat, sehingga perasaan was-was itu akan membuat kita tersiksa. Gangguan setan yang kedua ketika kita sholat adalah dengan menghadirkan pikiran yang memalingkan fokus kita. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila dikumandangkan azan sholat, setan akan berlari seraya terkentut-kentut sampai ia tidak mendengar suara azan. Ketika muazin selesai azan, ia kembali lagi, dan jika iqamat dikumandangkan, dia berlari. Ketika selesai iqamat, dia kembali lagi. Ia akan selalu bersama orang yang sholat seraya berkata kepadanya, ingatlah apa yang tadinya tidak kamu ingat. Hadis riwayat Bukhari. Gangguan setan yang ketiga adalah ketika kita membaca bacaan dalam sholat. Ya, setan juga kerap kali membuat kita tidak fokus dengan bacaan sholat yang kita baca. Utsman bin Abil As datang kepada Rasulullah dan mengadu, wahai Rasulullah, sesungguhnya setan hadir dalam sholatku dan membuat bacaanku salah. Rasulullah kemudian menjawab, itulah setan yang disebut dengan kinzib. Maka Rasulullah SAW bersabda, ketika kamu merasakan kehadirannya, ludahlah ke kiri 3 kali dan berlindunglah kepada Allah. Aku pun melakukan hal itu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan gangguan itu dariku. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, setan membuat kita lupa jumlah rakaat salat yang sedang kita kerjakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, jika seorang dari kalian salat, setan akan datang kepadanya untuk menggoda sampai mereka tidak tahu berapa rakaat yang dikerjakan. Apabila seorang dari kalian mengalami hal itu, hendaklah ia sujud 2 kali, sujud syahwi, saat ia masih duduk dan sebelum salam. Setelah itu baru mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setan juga akan mengganggu kita saat sholat dengan membuat kita melakukan gerakan yang tidak perlu.
Seperti zaman dahulu, dikisahkan bahwa ada seorang sahabat yang bermain kerikil ketika sedang tasyahud. Kemudian ia membolak-balikannya. Melihat hal itu, Ibnu Umar segera menegurnya selepas sholat dengan berkata, "Jangan bermain kerikil ketika sholat, karena perbuatan itu berasal dari setan. Tapi kerjakanlah apa yang dikerjakan Rasulullah." Orang itu kemudian bertanya, "Apa yang dilakukan Rasulullah?" Kemudian Ibnu Umar meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dengan jari telunjuk yang menunjuk ke arah kiblat atau tempat sujud. "Demikianlah saya melihat apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam," kata Ibnu Umar, diriwayatkan dalam hadis riwayat Tirmizi. Sadar atau tidak, ketika seseorang melihat ke kiri atau ke kanan, padahal ia sedang melaksanakan sholat, itu adalah akibat dari godaan setan. Karena itu, setelah takbiratul ihram, pusatkan pandangan kita pada satu titik, yaitu tempat sujud, sehingga kita menjadi fokus, sehingga perhatian kita tidak dicuri setan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Aisyah, dia berkata bahwa, "Saya bertanya kepada Rasulullah hukum melihat ketika sholat." Rasulullah menjawab, "Itu adalah curian setan pada sholat seorang hamba," diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari. Gangguan setan yang ketujuh ketika sholat adalah dengan membuat kita menguap dan mengantuk ketika sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Menguap ketika sholat itu dari setan. Karena itu ketika kamu ingin menguap, tahanlah." Hadis riwayat Tabrani. Dan dalam riwayat lain Rasulullah juga bersabda, "Adapun menguap itu datangnya dari setan, hendaklah seseorang mencegahnya atau menahannya selagi bisa. Ketika ia berkata, 'Ha,' berarti setan tertawa dalam mulutnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bersin berulang kali ketika sholat juga merupakan gangguan setan. Ya, setan ingin mengganggu kekhusyuan sholat dengan membuat kita bersin, seperti yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud dalam hadis riwayat Tabrani bahwa menguap dan bersin dalam sholat itu datangnya dari setan. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, bersin yang tidak disenangi Allah adalah yang terjadi dalam sholat, sedangkan bersin di luar sholat itu tetap disenangi Allah. Hal itu tidak lain karena setan memang ingin mengganggu sholat seseorang dengan berbagai cara. Kemudian setan masih juga mengganggu seseorang yang sedang sholat dengan membuat orang tersebut merasa ingin buang angin atau buang air. Rasulullah bersabda, "Apabila seorang dari kalian khawatir apa yang dirasakan di perutnya, apakah keluar sesuatu darinya atau tidak, janganlah sekali-kali ia keluar dari masjid sampai ia yakin mendengar suara keluarnya angin atau mencium baunya." Hadis riwayat Muslim. Gangguan setan ketika sholat yang ke-10 adalah dengan membuat seseorang terburu-buru menyelesaikan sholatnya. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim berkata bahwa sesungguhnya terburu-buru itu datang dari setan, karena tergesa-gesa adalah sifat gegabah yang menghalangi seseorang untuk berhati-hati, tenang, dan santun. Kejadian ini bahkan terjadi pada zaman Rasulullah. Saat itu, ada orang yang melaksanakan sholatnya dengan tergesa-gesa. Akhirnya Rasulullah memerintahkannya untuk mengulanginya, karena sholat yang ia kerjakan belum sah. Kemudian Rasulullah bersabda kepadanya, "Apabila kamu sholat, bertakbirlah takbiratul ihram, lalu bacalah dari Al-Quran yang mudah bagimu, lalu rukuklah sampai kamu benar-benar rukuk atau tumakninah, lalu bangkitlah dari rukuk sampai kamu tegak berdiri, kemudian sujudlah sampai kamu benar-benar sujud atau tumakninah, dan lakukanlah hal itu dalam setiap rakaat sholatmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa beriman, seperti itulah 10 gangguan setan ketika kita sholat. Semua itu terjadi karena lemahnya ilmu dan iman kita. Maka teruslah belajar untuk bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sholat dan menyadari bahwa saat kita sholat, itulah saat dimana kita berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ya baik pemirsa, selama ini saya udah GR aja, pikiran kalau sholat itu pasti nggak akan ada setan nggak akan ganggu, tapi justru ternyata banyak sekali hal-hal yang dilakukan setan untuk mencoba mengganggu sholat kita. Salah satunya
aduh saya juga sering ngerasa ini udah rakaat keberapa ya? Iya betul sekali ya. Dan upaya-upaya setan itu tadi luar biasa sekali ya, mengganggu manusia, mengganggu kita ya. Apalagi kalau misalnya siang-siang nih, zuhur asar, nih ibu-ibu nih banyak yang sujud sahwinya sering banget gitu, karena lupa. Bentar ya, kenapa ibu-ibu? Emang bapak-bapak tidak ada yang pernah sujud sahwinya sering juga? Bapak-bapak lebih antisipatif karena sering jadi imam. Dan bapak agak sering memperhatikan ibu-ibu salat berarti ya? Iya, dan saya pernah ya dalam satu kesempatan gitu ya, ada satu orang yang selalu bacanya kalau sholat berjamaah itu Qul a'udzu birabbinas, surat An-Nas. Alasannya karena supaya tidak terganggu dari setan. Saya nggak tahu apakah memang benar-benar tidak mau terganggu setan, apakah memang cuma itu aja yang bisa. Saya juga nggak tahu. Kita nggak usah cerita kalau itu pengalaman pribadi bapak ya. Oke, baik. Yang penting satu lagi nih pemirsa, ketika kita sholat ada perasaan ingin menguap, tahan nguapnya, karena ketika kita nguap itu ternyata setan lagi tertawa di dalam mulut kita. Jadi harus kita tahan. Nah, hal sepele tapi sebetulnya itu besar. Nah, betul sekali. Dan seperti hal besar yang mau kita bahas setelah ini adalah yang lagi update juga bahwa ada pengumpulan koin untuk Australia. Betul sekali. Karena dan itu masyarakat kita ada sakit hati karena kemarin katanya sempat diungkit-ungkit pembahasan pernah membantu Aceh. Ini hikmahnya adalah rasa nasionalisme kita akhirnya jadi terbangun. Ya, dan di samping itu apakah boleh dalam Islam ketika kita sudah memberi, kita mengungkitnya kembali. Oleh karena itu jangan kemana-mana, kita nanti akan bahas tetap di Berita Islami Masa Kini.